Pemimpin barisan depan silakan. Siap gerak. Lancang depan gerak. Tegak gerak. Silakan masuk dari yang barisan perempuan. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Silakan ketua kelas pimpin baca doanya. Siap teman. Sebelum belajar membaca doa berdoa dimulai. Siap berterima kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak sebagaimana seperti biasa kita setiap sebelum belajar kita mengkabarnya menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Untuk anak-anak, ibu mohon untuk berdiri. Ayo anak. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Bawa absen dulu nah ya. Yang hadir tunjuk tangan ya. Al-Hafiz. Hadir Bu. Gabriel. Hadir Bu. Nah sekarang kita seperti kebiasaan kita nyanyikan 7 kebiasaan ya. Ayo 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar,
mengenai sholat duha, ada sholat Jumat, dan ada sholat tahajud. Tapi pada pertemuan pagi hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sholat duha, ya, sholat duha. Sholat duha, ya. Sudah pernah belum anak-anak mendengar? Belum. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sholat duha. Sholat duha, ya, itu sholat sunnah, nah ya, sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang dilakukan pada pagi hari, ya, sebagaimana di dalam apa? Namanya duha, ya, duha ini pagi hari. Oleh sebab itulah orang mengerjakan sholat duha ini dikerjakan pada pagi hari, dari waktunya dari terbitnya matahari sampai dengan lebih kurang pukul 11. Ya. Sholat duha ini berapa rakaat? Nah, sholat duha ini, ya, paling sedikit 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Paling banyak itu 8 rakaat. Dia sunnah, ya, sholat sunnah. Ada yang sudah paham, sudah mendengar mengenai sholat duha ini? Nah, sholat duha dikerjakan kapan tadi? Pagi hari. Ya, sholat yang dikerjakan pada pagi hari. Ya. Dari terbitnya matahari sampai sekitar pukul 11. Ya. Adapun tujuan kita mempelajari sholat duha ini, yaitu yang pertama, supaya anak-anak paham apa itu sholat duha, paham tentang sholat duha itu sendiri, ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu supaya anak-anak bisa melaksanakan sholat duha itu sendiri, ya, baik itu di sekolah maupun di rumah, ya. Karena sholat duha ini sholat sunnah yang dianjurkan, ya, walaupun sunnah dia tapi dianjurkan dalam Al-Quran. Karena sholat duha ini banyak manfaatnya, ya, terutama bagi kita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sholat duha. Tadi sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan semenjak terbitnya matahari sampai dengan lebih kurang pukul 11. Sholat duha ini dikerjakan 2 rakaat paling sedikit, ya, 2 rakaat. Adapun tata cara daripada sholat duha ini sama dengan sholat sunnah yang lainnya, ya. Dia dikerjakan 2 rakaat, yang mana bacaannya itu dimulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, ya, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat pendek, ya, kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, ya, kemudian sujud kembali, ya, dan itu lebih kurang 2 rakaat paling sedikit, ya. Nah, untuk supaya memperjelas anak-anak, Ibu akan mencontohkan, ya, bagaimana cara mengerjakan sholat duha itu sendiri, ya. Nah, mulai dari, ya, tentunya kita sebelum sholat apa yang akan kita persiapkan? Kita tentunya berwudu dulu, ya. Nah, mungkin anak-anak semuanya sudah sering sholat di rumah, sudah tahu tata cara berwudu, ya. Berwudu dulu, setelah berwudu kita sholat, ya. Bagaimana sholatnya? Dimulai dengan apa tadi? Niat dulu, ya. Niatnya bagaimana niatnya? Begini niatnya.
lagi ruku, ya. Kemudian sudah, ya. Sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian sujud lagi, kemudian tegak rakaat kedua. Di rakaat kedua baca Al-Fatihah lagi. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek lagi. Surat pendek, kemudian kita ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian duduk tasyahud, ya. Dan diakhiri dengan salam. Sudah selesai, tinggal kita berdoa, ya. Sudah bisa? Jadi berapa rakaat tadi sholat duha paling dikit? 2 rakaat. Kamu paham mengenai sholat duha yang Ibu jelaskan tadi dari prakteknya? Hah? Ya. Ada yang mau bertanya, anak-anak, mengenai sholat duha yang sudah Ibu jelaskan sedikit tadi? Saya. Oh ya, silakan. Rian ya, coba Rian. Apa manfaat sholat duha? Oh, manfaat sholat duha. Ya, semua sholat itu tentunya bermanfaat, nak. Ya, termasuk juga sholat duha. Sholat duha ini, ya, sholat yang mana dia memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama, tentunya kita akan mendapat pahala, ya, dari kita mengerjakan sholat itu. Walaupun dia sholat sunnah, tapi dia pahalanya besar. Kemudian, apabila manfaat yang kedua, apabila kita melaksanakan sholat duha, maka insya Allah, ya, doa-doa kita akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini kita meminta doa itu di hari, ya. Tuh, lebih kurang manfaatnya. Yang pertama, tentunya akan mendapat pahala bagi kita. Yang kedua, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala doa kita ini dipermudah, urusan kita dipermudah, ya. Doa kita juga tentunya akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada lagi mau bertanya? Saya mau, Bu. Oh, silakan, Umi. Surat apa, Bu, yang bagus dibaca saat sholat duha? Oh ya, ini ya tentunya dalam sholat, baik itu sholat duha maupun sholat tahajud, ada surat-surat tertentu yang dianjurkan untuk dibaca. Memang semua surat itu bagus untuk dibaca sholatnya, tapi ada surat-surat yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi untuk dibaca. Nah, kalau sholat duha ini sendiri ada beberapa surat yang dianjurkan. Di rakaat pertama ini Allah menganjurkan kita untuk membaca surat Asy-Syams, ya. Jadi setelah bacaan Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat Asy-Syams, ya. Itu di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surat Ad-Duha, ya. Surat Ad-Duha, ya. Surat Ad-Duha ini khusus, ya, karena Ad-Duha itu sendiri artinya waktu pagi sekali, ya. Jadi tambah bagusnya. Makanya dianjurkan kita membaca surat itu dalam sholat duha. Mungkin itu, Umi masih sudah paham atau masih perlu penjelasan? Sudah, Bu. Sudah. Jadi itulah, ya, sholat duha ini kita dianjurkan membaca 2 surat, ya, dalam sholat duha. Yang pertama surat Asy-Syams di rakaat pertama, yang kedua surat Ad-Duha di rakaat kedua. Dari penjelasan Ibu tadi, mulai dari yang waktu sholat duha sampai dengan tata cara sholat duha, ya, sudah bisa dipahami oleh anak-anak? Sudah. Kalau misalkan Ibu suruh mempraktekkan ke depan, sudah bisa? Sudah. Coba siapa yang mau mempraktekkan ke depan dari sholat? Bu. Coba Hafiz, silakan Hafiz maju ke depan. Praktekkan dari niatnya, ya. Dari mulai niat sampai dengan salam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu sunat
sunatan doa. Sunatan dua, rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Takbir. Allahu Akbar. Allahu hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak Hafiz. Sebelum bertanya dulu Hafiz. Paham ya, sudah bisa mempraktekkan mengenai sholat duha. Ya. Itu yang paling sedikit itu nah ya. Sholat duha yang paling sedikit, yang 2 rakaat yang diambil Hafiz tadi. Ya. Nah sekarang dari materi Ibu tadi yang Ibu sampaikan, baik dari penjelasan sampai ke dari teman kalian mempraktekkan, ya, maka ada sedikit tugas ya, mengenai apa materi kita hari ini yang berkenaan dengan sholat duha. Ya, ini ada soal yang akan Ibu bagikan, ya, pertanyaan mengenai sholat duha materi kita hari ini ya. Tunggu ya, silakan dikerjakan, dijawab pertanyaan itu ya, yang materi kita hari ini tentang sholat duha. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Mencari tugasnya? Lanjutkan kerjanya ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Sudah selesai, silakan sini Bu ambil nomor jawabannya, kita kumpulkan ya. Ya. Setelah kita belajar materi tentang sholat duha, tadi Ibu telah menjelaskan, kemudian teman kalian sudah mempraktekkan, dan tadi kita sudah mengerjakan tugas mengenai materi kita sholat duha. Ya. Nah sekarang Ibu akan memperjelas lagi mengenai sholat duha ya. Sholat duha yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada pagi hari ya. Yang mana ada beberapa surat yang dianjurkan dalam sholat duha ya. Dalam rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surat Asy-Syams tadi ya. Di rakaat kedua dianjurkan membaca surat Ad-Duha. Sedangkan dalam membaca sholat duha ini kita diam ya, tidak boleh dengan suara yang lantang, tapi cukup di dalam hati ya. Itu yang kita belum jelaskan. Kemudian manfaat tadi, ada manfaat dari kita mengerjakan sholat duha. Yang pertama yaitu untuk menambah pahala kita. Yang kedua, dengan kita rajin sholat duha, maka doa-doa kita akan dengan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja materi kita hari ini mengenai sholat duha ya. Adapun untuk tugas anak-anak di rumah ya, tugas anak-anak di rumah, silakan anak-anak mempelajari kembali, mempraktekkan sholat duha di rumah ya. Yang mana tadi yang 2 rakaat saja kita ambil ya. Dan minggu depan Ibu akan ya, menyuruh anak-anak untuk maju ke depan satu persatu ya, mengenai praktek sholat duha ya. Untuk suratnya tadi, kalau surat Asam dan surat Ad-Duha ya.
Kalau belum hafal surat Asam, ya, bisa diganti dengan surat yang lainnya. Ya. Sedangkan rakaat kedua dianjurkan sekali untuk membaca surat Ad-Duha. Jadi dihafalkan surat Ad-Duhanya ya. Mungkin itu saja anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Lebih kurangnya Ibu minta maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ya. Semoga pertemuan hari ini bisa menambah ilmu, menambah wawasan untuk anak-anak semua, terutama mengenai sholat duha. Yang mungkin tadi kalian belum tahu bagaimana cara sholat duha, belum tahu berapa rakaat sholat duha. Dengan pertemuan hari ini, ya kita diharapkan anak-anak sudah paham itu. Saja ya anak-anak. Mungkin itu saja. Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.